Hai, perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dari Universitas Sriwijaya. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman semua mengenai cyber ethic. Kehadiran internet membuahkan kemudahan bagi masyarakat untuk berinteraksi satu sama lain, bahkan pada jarak yang jauh. Filosofi berinteraksi dalam dunia maya adalah berinteraksi dengan kemungkinan terbesar tanpa pernah bertemu secara langsung. Sementara dalam interaksi itu, tentu ada nilai-nilai yang harus dihargai menyangkut karya cipta seseorang, serta privasi orang lain yang dipublikasikan di internet. Oleh karena itu, cyber ethic menjadi hal yang perlu untuk dikembangkan. Apa itu cyber ethic? Cyber ethic adalah suatu etika dalam menggunakan jaringan internet. Cyber ethic juga dapat diartikan sebagai norma-norma dalam dunia cyber bagi masyarakat cyber dalam melakukan interaksi dan transaksi. Melalui pengembangan cyber ethic, diharapkan berbagai pemangku kepentingan dapat saling menghargai dan saling membantu dalam pengelolaan internet. Cyber ethic juga disebut sebagai netiquette atau network etiquette. Netiquette memiliki fungsi yang sama dengan etika yang ada di lingkungan sosial manusia, yaitu merupakan tata krama atau sopan santun yang harus diperhatikan dalam pergaulan. Kebanyakan netiquette yang sering digunakan mengacu pada standar netiquette yang ditetapkan oleh IETF atau The Internet Engineering Tasking Force, yaitu sebuah komunitas masyarakat yang terdiri dari para perancang jaringan komputer, operator, penjual, dan peneliti yang berhubungan dengan perkembangan dalam pengoperasian internet di skala internasional. Adapun etika yang ditetapkan oleh IETF terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, one-to-one communication dan one-to-many communication. One-to-one communication adalah komunikasi antar individu, contohnya seperti direct message, email, dan lain-lain. Adapun etika-etika pada one-to-one communication, yang pertama adalah berbicara dengan sopan, berlakukanlah akunmu seperti pribadimu sendiri, hati-hati pada saat menggunakan huruf kapital, kemudian jawab pertanyaan lawan bicara dengan baik dan mudah dimengerti, dan yang terakhir jadilah pendengar yang baik serta memberi respon yang positif. Selanjutnya, untuk etika pada kategori one-to-many communication, yaitu komunikasi antar individu dengan beberapa kelompok atau orang, contohnya seperti dalam blog, situs web, dan grup chat. Adapun etikanya adalah membaca dengan teliti informasi yang kita baca, kemudian berhati-hati dalam memilih kata, yang ketiga tidak mengirim artikel atau informasi yang berbau hal-hal negatif, dan yang terakhir selesaikanlah masalah yang muncul pada forum secara pribadi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran cyber ethic. Terdapat beberapa faktor umum yang menjadi pemicu terjadinya pelanggaran cyber ethic. Yang pertama, motivasi pembuktian diri untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Contohnya, menyerang dan mengubah isi konten dalam suatu situs. Kemudian, faktor yang kedua adalah dorongan untuk melakukan peperangan tanpa batas. Orang-orang yang memiliki motivasi ini adalah orang-orang terpelajar yang menyerang satu sama lain. Contohnya, membuat situs yang berisi informasi yang merugikan suatu pihak secara spesifik. Kemudian yang ketiga adalah motivasi mencari keuntungan ekonomis. Contohnya, duplikasi situs bank, carding, dan lain-lain. Kemudian, contoh pelanggaran cyber yang terjadi di lingkup nasional maupun internasional. Yang pertama ada cyber squatting. Cyber squatting atau dikenal sebagai domain squatting adalah tindakan mendaftarkan nama domain dengan tujuan meraup keuntungan dari pihak lain. Pelakunya disebut sebagai cyber squatter. Cyber squatter ini akan meminta bayaran yang tinggi jika pemilik nama yang bersangkutan membutuhkan nama domain tersebut. Padahal, ketika ia mendaftarkan domain name yang bersangkutan, ia hanya membelinya dengan harga yang sangat murah. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Indonesia pada tahun 2001, terjadi cyber squatting pada PT Mustika Ratu oleh seorang manajer di perusahaan lain. Awal mula kasus ini adalah ketika seorang manajer tersebut mendaftarkan nama domain mustikaratu.com pada 7 Oktober 1999. Padahal, domain tersebut sudah ada dan didaftarkan oleh PT Mustika Ratu. Akhirnya, kasus tersebut dilaporkan ke Mabes Polri oleh Mustika Ratu pada 4 September tahun 2000. Mustika Ratu beranggapan bahwa apa yang dilakukan seorang manajer tersebut melanggar pasal 382 bis KUHP atau pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bahkan akhirnya, kasus tersebut bergulir hingga ke pengadilan. Kemudian, sebagai contoh kasus pelanggaran cyber ethic
di kancah internasional adalah Vanity Attack on Microsoft. Pada Maret 2022, terjadi penyerangan cyber pada Microsoft oleh sekumpulan hacker yang disebut sebagai Lapsus. Tujuan penyerangan ini bukan untuk mencuri informasi pribadi atau uang, sebaliknya para penyerang ingin merusak reputasi perusahaan dengan membobol server Azure DevOps dan mengunduh source code sebesar 37 GB pada cloud computing software. Penyerang juga mengunduh 90% source code Bing Search Engine dan membagikannya kepada lebih dari 50.000 orang yang mengikuti akun mereka di Telegram. Namun, Microsoft mengklaim bahwa tidak ada informasi customer yang terlibat dalam penyerangan tersebut. Hal serupa juga terjadi pada perusahaan teknologi lainnya seperti Nvidia dan Samsung. Kemudian solusi apa yang bisa kita lakukan untuk menegakkan cyber ethics di dunia internet? Yang pertama, menggunakan sosial media secara bijak. Dan yang kedua, menggunakan internet untuk hal-hal yang positif. Kemudian mencari kebenaran dalam suatu berita. Dan yang keempat, simpan informasi pribadi dengan baik. Pada dasarnya, kita tidak bisa memaksa semua orang untuk patuh terhadap cyber ethics. Namun, kita dapat menerapkannya dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Ketika semua orang memiliki pola pikir demikian, maka dunia digital akan menjadi tempat yang sehat bagi kita untuk berekspresi. Oleh karena itu, baik dari segi individu, lembaga, maupun pemerintah harus sama-sama bijak dalam menerapkan cyber ethics dalam menggunakan internet. Sekian dari saya, terima kasih.